Hal yang membuat perang Putin terus berlangsung seharusnya di luar jangkauan, tersembunyi, dan sangat berharga hingga tak tergantikan. Namun Ukraina menemukannya dan menghantamnya. Prancis yang membangunnya, Ukraina yang menguasainya, dan Rusia kehilangan segalanya dalam satu serangan ketika rudal Scalp mematikan telah menghancurkan pusat yang dipenuhi senjata terpenting yang dimiliki Rusia. Target di Donetsk, di sanalah Ukraina mengirimkan hadiah paling mematikan yang diberikan Prancis kepadanya. Di Bandara Donetsk tersembunyi sesuatu yang tak bisa ditinggalkan Rusia. Fasilitas penyimpanan drone mulai muncul di seluruh bandara dan menjadi kunci strategi Rusia yang berfokus pada wilayah belakang. Meluncurkan drone Shahid dari Donetsk, bukan dari dalam Rusia sendiri, berarti drone-drone itu menempuh jarak yang lebih pendek sebelum mencapai target mereka. Jarak pendek membuat drone lebih kecil kemungkinannya dihancurkan pertahanan udara atau dialihkan peperangan elektronik. Ini adalah persamaan yang sederhana. Semakin dekat titik peluncuran drone, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan. Ukraina mengakhiri semua itu. Pada 14 April, Ukraina menyerang dan menghancurkan fasilitas penyimpanan drone Rusia di Bandara Donetsk dengan berbagai amunisi. Dalam operasi Angkatan Udara Ukraina, rudal Scalp buatan Prancis menghantam aset utama Rusia di Donetsk, didampingi senjata lain yang akan kami ungkapkan. Pertama, serangannya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menjelaskan peristiwa itu dalam postingan Telegram yang mengungkapkan serangan. Pasukan kami menargetkan fasilitas penyimpanan untuk kendaraan udara tak berawak serang, UAV, di dekat Bandara Donetsk di wilayah Donetsk yang sementara diduduki. Demikian pernyataan staf umum sebelum membagikan alasan mengapa serangan ini sangat penting. Pasukan pertahanan Ukraina akan terus berupaya mengurangi kemampuan ofensif Rusia dan menghentikan agresi bersenjata Federasi Rusia terhadap Ukraina. Semua ini bertujuan melemahkan Rusia di wilayah belakangnya agar serangan di garis depan runtuh, dan Ukraina tak menyisakan keraguan sedikit pun tentang keberhasilan serangannya. Untuk mengantisipasi klaim Rusia bahwa pertahanan udaranya menghancurkan rudal Ukraina sebelum terjadi kerusakan, staf umum merilis video yang membuktikan keberhasilan serangan tersebut. Videonya tidak panjang, hanya berdurasi sekitar 20 detik. Video itu menampilkan semua yang perlu kita lihat untuk mengetahui bahwa Ukraina benar-benar melakukan apa yang mereka katakan. 2 target dilingkari, diduga direkam drone pengintai di atasnya. Lalu terjadi ledakan besar. Target pertama tumbang, lalu beberapa detik kemudian ledakan besar menghancurkan target kedua. Kemudian kita melihat akibatnya. 2 puing berasap tersisa di bekas fasilitas penyimpanan drone. Ukraina baru saja menghantam telak militer Rusia di Donetsk dengan senjata yang tepat. Rudal Scalp buatan Prancis, yang sama dengan rudal Storm Shadow buatan Inggris, telah berada di Ukraina sejak tahun 2023. Ukraina bisa meluncurkan rudal ini dari pesawat Su-24M yang dimodifikasi, dan telah menggunakannya untuk menyerang aset militer Rusia seperti kapal perang, pusat logistik, lapangan udara, serta fasilitas penyimpanan drone. Dapat diluncurkan melalui udara, kapal, dan kapal selam. Rudal Scalp memiliki jangkauan antara 140 hingga 550 km atau 87 hingga 341,7 mil tergantung pada variannya. Semua rudal itu membawa hulu ledak penetrasi peledak tinggi seberat 400 kg atau hampir 882 pon, sehingga sangat cocok menyerang tempat perlindungan senjata yang dibutuhkan Rusia untuk melemahkan Ukraina. Rudal jelajah jarak pendek ini sangat kuat dan Ukraina telah membuktikan efektivitasnya selama bertahun-tahun. Negara lain sudah tahu sebelum Putin menginvasi Ukraina. Selain Prancis dan Inggris, Italia, Yunani, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab atau UEA, semuanya telah membeli rudal Scalp atau Storm Shadow untuk persenjataan mereka sendiri. Catatan tambahan, 2 negara terakhir bisa berperan dalam perang nanti. Karena operasi Epic Fury mendorong Iran menyerang Arab Saudi dan UEA, kedua negara itu menandatangani perjanjian pertahanan selama 10 tahun dengan Ukraina. Negara-negara Teluk butuh akses ke drone Ukraina dan keahlian dalam menghadapi Shahid. Ukraina kini mendapat pencegat rudal, bantuan keuangan dan bahan bakar sebagai imbalan atas keahlian drone mereka. Namun bagaimana dengan kedepannya? Apakah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi akan mengirim rudal Scalp atau Storm Shadow ke Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan ini? Hanya waktu yang tahu. Namun jelas bahwa Ukraina sedang mempersiapkan diri untuk jangka panjang saat mereka terus berjuang melawan Rusia. Kembali ke serangan di Donetsk, selain rudal Scalp Ukraina yang jadi sorotan utama, ada senjata lain yang digunakan pada 14 April.
Bom berpemandu udara GBU-39 juga digunakan untuk menyerang fasilitas penyimpanan drone milik Rusia. Ini adalah serangan ganda oleh Ukraina dan dalam lebih dari satu cara, seperti yang akan segera Anda ketahui. Prancis dan Amerika Serikat dipertemukan dalam satu serangan yang menunjukkan Ukraina memaksimalkan perangkat keras Barat dan GBU-39 menjadi senjata tepat untuk menyelesaikan target yang sudah ditembus Scalp. Juga dikenal sebagai Small Diameter Bomb, GBU-39 adalah munisi berpemandu segala cuaca seberat 113 kg atau 250 pon yang menggunakan GPS INS untuk menavigasi menuju targetnya. GBU-39 akurat, cukup kecil sehingga beberapa unit bisa dimuat ke dalam pesawat dan merupakan senjata yang dirancang dengan cerdas. Sistemnya menggunakan sistem pengangkut cerdas yang dapat memuat 4 bom, sehingga Ukraina bisa meluncurkan beberapa bom sekaligus terhadap target hingga 40 mil laut jauhnya. Harganya murah, hanya $40.000 per unit GBU-39, cocok sebagai pelengkap serangan dengan amunisi lebih mahal. Kemungkinan kita baru saja menyaksikan di Donetsk, Scalp menghancurkan perlindungan Rusia untuk Shahid dan GBU-39 diluncurkan untuk menuntaskan tugasnya. Ukraina mengatur waktu serangan ini dengan sangat tepat. Staf Umum Ukraina sebelumnya menyatakan serangan ini bertujuan mengurangi kemampuan ofensif Rusia. Itu yang dibutuhkan Ukraina karena Rusia melancarkan serangan musim semi yang bisa berlanjut hingga musim panas dan gugur. Serangan itu punya beberapa tujuan. Salah satu yang utama adalah merebut sabuk benteng Donetsk, yakni kota-kota yang harus dikuasai Rusia untuk mengambil alih Donetsk dan akhirnya wilayah Donbas yang diidamkan Putin sejak melancarkan operasi militer khusus. Sabuk benteng itu bukan target mudah bagi Rusia. Membentang dari utara ke selatan di sepanjang jalan raya H20 Konstantinivka-Sloviansk, ini adalah garis benteng sepanjang 50 km atau 31 mil. Selama lebih dari 1 dekade, Ukraina menghabiskan waktu dan uang memperkuat pertahanan sabuk itu untuk mengantisipasi agresi Rusia. Setelah lebih dari 4 tahun pertempuran, pasukan Putin kini bisa mulai menyerang sabuk benteng itu. Prajurit di lapangan menghadapi tugas berat. Sebagian besar sabuk benteng di dataran tinggi memberi Ukraina keunggulan atas prajurit Rusia yang datang. Dengan drone, Ukraina bisa mendeteksi prajurit yang datang dan menyingkirkan mereka di zona pembunuhan sekitar kota-kota di sabuk benteng. Bagi Rusia, melemahkan sabuk benteng dari dalam sangat penting untuk suksesnya serangan musim semi. Shahid akan menjadi kunci. Drone jarak jauh ini bisa saja ditembakkan dari bandara Donetsk ke sabuk benteng, menciptakan kepanikan dan merusak pertahanan Ukraina. Tapi sekarang drone Shahid milik Rusia di Donetsk sudah tidak ada, dan bersama hilangnya drone itu, hilang juga harapan bahwa pasukan Putin di lapangan bisa melemahkan sabuk benteng sebelum mereka mencoba melakukan serangan. Mereka akan menghadapi pasukan Ukraina yang siap menghadapi mereka di setiap titik, karena Ukraina telah melancarkan kampanye jarak menengah terhadap Rusia yang berdampak nyata pada serangan musim semi. Sebelum membahas itu, kami sudah menyebut Ukraina berhasil melakukan serangan ganda dengan beberapa cara. Bukan hanya rudal Scalp dan GBU-39 yang membuat Rusia kewalahan di bandara Donetsk. Serangan Ukraina pada 14 April sangat penting karena itu merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan Ukraina di bandara sebelumnya. Itu membuat segalanya menjadi jauh lebih buruk bagi Rusia. Omong-omong, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol agar Anda tidak pernah melewatkan salah satu video kami. Mari kita kembali ke 7 Maret. Pada hari itu, berita tersebar bahwa pasukan Ukraina berhasil melakukan serangan presisi terhadap fasilitas drone Rusia di bandara Donetsk pada dini hari. Kali ini, Ukraina menyerang sebuah pusat yang menurut media United 24 digunakan Rusia untuk penyimpanan, persiapan, dan peluncuran drone Shahid miliknya. Ini adalah fasilitas terpadu dan Ukraina berhasil menghancurkannya berkat upaya terkoordinasi yang melibatkan pasukan rudal dan artileri dari pasukan darat Ukraina bersama Angkatan Udara Ukraina. Rudal Scalp juga dipakai dalam serangan ini. Seperti 14 April, mereka juga menggunakan senjata buatan AS. Namun pada 7 Maret, senjata itu bukan GBU-39. Ukraina menghancurkan pusat Shahid Rusia dengan campuran rudal Scalp dan ATACMS. Penggunaan ATACMS dalam serangan ini menarik. Pada Agustus 2025 terungkap, Amerika membuat sistem persetujuan baru untuk penggunaan ATACMS oleh Ukraina terhadap target-target Rusia. Sistem ini melalui beberapa tahap persetujuan dan akhirnya diputuskan ya atau tidak oleh Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth.
The Wall Street Journal mengatakan bahwa sistem baru tersebut pada dasarnya menghalangi Ukraina untuk menggunakan ATACMS terhadap Rusia selama sebagian besar tahun 2025, karena beberapa kali permintaan persetujuan untuk serangan selalu ditolak. Jelas ada sesuatu yang berubah pada 7 Maret. Ukraina kini bisa kembali menghantam target-target Rusia dengan seluruh daya hancur ATACMS, dan sebuah pusat syahid di Donetsk terbakar sebagai akibatnya. ATACMS adalah senjata yang sangat berguna untuk dimiliki Ukraina dalam persenjataannya sekali lagi. Sebagai rudal balistik jarak pendek, ATACMS dapat menempuh jarak antara 165 hingga 300 km atau 102 hingga 186 mil tergantung pada blok yang digunakan. Cukup cepat untuk menghindari pertahanan udara Rusia, rudal ini dapat dipasangi hulu ledak peledak tinggi atau hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi. Yang terakhir dapat mengirimkan antara 300 hingga 950 sub munisi ke target. Mungkin kita melihat hal serupa pada 7 Maret yang kami duga juga terlihat pada 14 April. Scalp berhasil menembus. Senjata lanjutan buatan Amerika Serikat dihancurkan. Oh, apakah tadi kita bilang serangan ganda? Mungkin harusnya serangan 3 kali. Pada 28 Maret, media United 44 melaporkan Ukraina kembali menyerang bandara Donetsk. Kali ini, serangan tersebut menargetkan peluncur mobile yang telah dipasang Rusia di lokasi itu, yang digunakan pasukan Putin untuk mengirim drone Shahid mereka terbang ke kota-kota Ukraina. Serangan ini berbeda dari 2 serangan sebelumnya karena dilakukan oleh pusat mandiri pertama pasukan sistem Nirawak Ukraina. Dengan kata lain, Ukraina mengirim drone untuk menghancurkan peluncur drone dan berhasil menghancurkan setidaknya 4 di antaranya dalam proses tersebut. Ini adalah kampanye sistematis untuk membuat bandara Donetsk yang dijadikan pusat utama syahid oleh Rusia menjadi tidak berguna. Yang mengesankan, Ukraina menggunakan beberapa jenis amunisi untuk merusak pusat tersebut. Scalp dan ATACMS punya daya tembak kuat yang mampu menghancurkan bangunan. Bom GBU-39 kemungkinan digunakan dalam serangan lanjutan untuk menghancurkan drone dan mencegah Rusia memperbaiki kerusakan akibat rudal barat Ukraina. Sedangkan untuk drone digunakan dalam serangan presisi terhadap peluncur dan aset serupa, memastikan bahwa Rusia bahkan tidak dapat menggunakan pasokan drone Shahid yang semakin menipis yang dimilikinya di bandara Donetsk. Ini langkah cerdas Ukraina. Semakin sering mereka serang bandara Donetsk, makin besar kemungkinan Rusia mundur dan buat lokasi peluncuran Shahid baru di luar jangkauan rudal Ukraina. Dan jika lokasi peluncuran Shahid harus ditarik lebih jauh ke belakang, semua keuntungan karena dapat meluncurkan serangan dari lokasi yang lebih dekat ke Ukraina, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, akan hilang. Kembali ke tanggal 14 April, siapapun yang mengikuti serangan jarak menengah dan jauh Ukraina terhadap Rusia, pasti sudah curiga bahwa menghancurkan fasilitas penyimpanan drone di Donetsk mungkin bukan satu-satunya hal yang dilakukan Ukraina pada hari itu. Orang-orang itu benar. Serangan lain difokuskan pada target di wilayah Ukraina yang diduduki untuk melengkapi serangan terhadap syahid Rusia yang menjadi berita utama. Di wilayah Zaporizhia, Ukraina meluncurkan drone ke pemukiman Azovska yang diduduki. Gudang amunisi di pemukiman itu telah digunakan untuk memasok tentara Rusia yang berusaha maju ke kota Zaporizhia. Tetapi sekarang sudah hancur karena drone Ukraina telah menghancurkannya menjadi puing-puing. Kembali ke Donetsk, Ukraina juga menyerang pemukiman Ozuf dan Kulikivska. Sekali lagi, gudang amunisi menjadi target, dan semua ini merupakan bagian dari strategi Ukraina untuk melemahkan setiap aspek dari serangan musim semi Rusia. Hancurkan Shahid, strategi jarak jauh Rusia lumpuh. Hancurkan gudang amunisi dan pasukan Rusia di darat harus melancarkan serangan mereka tanpa amunisi yang memadai, membuat mereka menjadi mangsa bagi drone yang memenuhi zona maut Ukraina. Ini bagian dari pendekatan pengikisan yang efektif bagi Ukraina pada 2026. Dalam hal drone jarak jauh, Ukraina melakukan segala yang bisa mereka lakukan untuk unggul dari Rusia dalam hal jumlah drone yang diluncurkan dan banyaknya target yang diserang oleh drone tersebut. Rusia lebih unggul dari Ukraina hampir sepanjang perang, terutama memanfaatkan keunggulan ini di paruh kedua 2025. Pada akhir tahun itu, Rusia rata-rata meluncurkan lebih dari 5.000 drone tipe Shahid per bulan ke Ukraina dengan 5.298 peluncuran pada bulan Oktober, 5.447 pada bulan November, dan 5.131 pada bulan Desember. Ini menunjukkan peningkatan besar dalam penggunaan drone Rusia terhadap Ukraina setiap bulan dibandingkan dengan periode lebih awal pada 2025 dengan pola eskalasi berlanjut hingga 2026. Ukraina ingin membalikan pola ini, itulah mengapa mereka menyerang Donetsk. Rusia terus berupaya meningkatkan eskalasi dan berhasil.
Pada bulan Maret, Angkatan Udara Ukraina mengatakan mereka menghadapi 6.462 drone yang diluncurkan oleh Rusia, angka yang bahkan lebih tinggi daripada yang kita lihat di akhir tahun 2025. Namun sebenarnya ada dua hal yang berubah. Tingkat intersepsi Ukraina terhadap drone Shahid Rusia meningkat pesat sejak akhir 2025. Dari 6.462 drone yang diluncurkan Rusia pada bulan Maret, 5.833 berhasil dihancurkan sebelum mencapai targetnya, yang berarti tingkat intersepsi Ukraina mencapai 90%. Ingat apa yang kami katakan tentang lokasi Bandara Donetsk dan dekatnya dengan wilayah Ukraina yang belum diduduki. Dengan menguasai fasilitas penyimpanan Shahid di Donetsk, Ukraina memaksa Rusia meluncurkan Shahid dari jarak lebih jauh, sehingga peluang menjatuhkan drone meningkat. Perhatikan tingkat intersepsi drone Ukraina yang bisa melewati 90% di April. Jika tercapai, berarti strategi Ukraina berhasil. Hal kedua adalah yang paling tidak ingin didengar Putin. Pemimpin Rusia sangat mengandalkan drone jarak jauh untuk tugas yang gagal dicapai pasukan daratnya. Banyaknya drone yang dapat diluncurkan Rusia bisa jadi ancaman Putin bagi Ukraina dalam jangka panjang. Tidak lagi. Bulan Maret yang sama, ketika Ukraina mencapai tingkat intersepsi 90%, juga merupakan bulan di mana Ukraina untuk pertama kalinya unggul dalam perlombaan drone jarak jauh. Kementerian Pertahanan Rusia secara tak sengaja mengungkapkan bahwa mereka telah menembak jatuh 7.347 drone Ukraina bulan itu. Itu jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan Ukraina tentang jumlah drone yang ditembakkan Rusia. Dan ini menunjukkan bahwa Ukraina telah melampaui Rusia dalam hal drone jarak jauh. Ukraina kini punya lebih banyak drone jarak jauh dibanding Rusia dan memanfaatkannya, seperti pada serangan di Donetsk yang menunjukkan keunggulan baru Ukraina di medan perang. Menjelang akhir 2025, saat Rusia meningkatkan kampanye jarak jauhnya, Ukraina mengembangkan drone jarak menengah generasi baru untuk mencakup semua aspek penggunaan drone. Drone FPV jarak dekat menghancurkan tentara Rusia di garis depan. Drone jarak jauh dan hibrida, drone misil menyerang jauh ke wilayah Rusia, menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam. Dan sekarang, drone jarak menengah memungkinkan Ukraina melancarkan serangan ke posisi Rusia di wilayah pendudukan tanpa harus menghabiskan drone jarak jauh yang lebih mahal untuk melakukannya. Drone jarak menengah itu bergabung dengan rudal barat dan bom berpemandu berjangkauan serupa untuk menghancurkan area belakang Rusia yang dekat dengan garis depan. Serangan jarak menengah Ukraina memungkinkannya menghantam wilayah pendudukan di daerah perbatasan Rusia dengan frekuensi yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Angka-angka tersebut kini berpihak pada Ukraina. Kini, saat Ukraina menyerang fasilitas penyimpanan drone Rusia di Donetsk dengan lebih banyak rudal, Ukraina mulai memanfaatkan keunggulan drone yang sebelumnya hanya dimiliki Rusia. Ada satu hal lagi yang berhasil dilakukan Ukraina pada 14 April yang patut disebutkan. Serangan Ukraina menunjukkan koordinasi luar biasa dan kemampuan meningkat dalam memakai berbagai amunisi untuk merusak Rusia. Kita melihat hal itu di Donetsk sendiri, di mana Ukraina menggunakan rudal dan bom berpemandu untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan drone, serta menggunakan drone untuk menghancurkan gudang amunisi di Donetsk. Beberapa metode serangan ini digunakan dalam satu operasi, menunjukkan koordinasi tinggi antar departemen militer Ukraina. Artinya, Ukraina dapat memperluas cakupan serangannya secara keseluruhan yang memberikan tekanan besar pada pertahanan udara Rusia. Di mana pertahanan itu harus ditempatkan? Apa yang harus mereka coba targetkan? Pertanyaan-pertanyaan ini kini Ukraina paksa Rusia jawab langsung saat serangan terjadi. Jawabannya, Rusia menyebar pertahanan udara terlalu tipis sehingga Ukraina bisa menyerang beberapa target. Namun jika difokuskan ke satu target, target lain jadi terbuka. Pasukan Putin berada dalam situasi serba salah. Ukraina hanya akan semakin mahir menciptakan situasi seperti itu seiring dengan berkembangnya kemampuan drone jarak menengah mereka, hingga pada titik di mana drone tersebut dapat digunakan untuk melakukan lebih banyak serangan bersama dengan rudal dan bom berpemandu. Saat Rusia mencoba menangani serangan udara Ukraina di atas Donetsk, mereka justru menghadapi masalah lebih besar di darat. Serangan jarak menengah seperti ini telah melemahkan serangan musim semi Rusia di Donetsk. Ada banyak bukti bahwa hal ini sudah terjadi. Sesuatu menghancurkan pasukan Rusia seperti belum pernah sebelumnya, dan data menunjukkan serangan Rusia runtuh sebelum dimulai. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika suka, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan serangan terbaru Ukraina ke Rusia. Terima kasih telah menonton.